Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue yang bakal selalu share pengalaman-pengalaman mistis yang pernah terjadi dalam hidup gue. Buat lu yang lagi pada nonton video gue, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini gue mau share pengalaman waktu gue masih jadi pekerja seni. Waktu itu di bidang musik tradisional. Kalau di sini bilang namanya degung. Tapi di sini gue nggak sendirian. Ada beberapa temen gue yang memang juga sama satu kerjaan sama gue di situ, yang memang jadi saksi hidup pengalaman yang bakal gue ceritain kali ini. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis dan pastiin kalian udah subscribe channel Cijerih Official. Kita mulai nyohor, nyoblak horor. Dulu sekitar tahun 2007 waktu itu, gue masih jadi pekerja seni di situ dan memang lokasinya nggak terlalu jauh ya dari rumah gue. Nah di situ ada beberapa temen yang memang satu kerjaan, mereka dari luar daerah ya, dan harus tinggal di tempat yang udah disediain dari pimpinan grup musik ini. Nah di sini gue kan tinggal di rumah kosong yang memang tadinya dijadiin tempat penyimpanan alat musik gamelan itu. Gue di situ bareng sama dua orang temen gue yang dari luar kota ini. Sebut saja namanya si Ewok sama si Iyeng. Kita bertiga nempatin, jadi rumahnya itu rumahnya panjang gitu kan. Nah bagian depan sini itu dijadiin sebagai tempat buat nyimpen gamelan ini. Nah kita tidur di belakang, jadi masuknya dari pintu belakang. Nah di tengah-tengah ini ada kolam atau bekas kolam ya tepatnya. Jadi kayaknya bekas kolam lele dulunya itu. Nah rumah ini tuh udah kosong jauh sebelum pimpinan gue tuh beli rumah yang ada di sampingnya. Jadi belinya tuh satu gitu kan, sama satu paket gitu sama rumah itu, karena tanahnya bareng kan. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang memang kita alamin, mulai dari penampakan, dengar suara-suara gamelan yang memang sering kayak yang dimainin gitu kan malam-malam. Bahkan kadang itu kolam yang tadinya emang kering gitu kan, emang udah kering, kadang gue denger tuh kayak ada airnya gitu, jadi kayak air ngalir gitu. Dan salah satunya yang bakal gue ceritain kali ini. Jadi awal mulanya waktu itu si Iyeng ini sekitar jam 10 pagi ya, dia mandi gitu kan, karena kita memang kalau nggak manggung gitu kan, nggak ada kerjaan, kita memang bangunnya siang. Dia mandi jam 10-an. Nah posisinya gue sama si Ewok ini di depan rumah, di warung. Oh iya, selain kita bertiga ya, ada dua orang lagi yang memang sering masuk ke rumah itu. Istilahnya kadang kan ada kamar mandi tuh di situ, kadang pakai kamar mandi situ. Nah si dua orang ini dia suami istri. Suaminya kerja di pasar, nah istrinya yang nunggu warung di depan rumah itu. Nah waktu itu si Iyeng ini dia kan mandi tuh, dia mandi sekitar ya tadi jam 10-an ya, dia lagi mandi terus dia selesai. Nah selesai mandi dia keluar dari kamar mandi gitu kan, ketemulah sama si Teteh yang penjaga warung ini. Nah si Teteh ini masuk dari pintu belakang kan, memang pintu belakangnya dekat sama kamar mandi. Dia masuk, si Iyeng keluar dari kamar mandi, otomatis ditanya kan sama si Iyeng. Kan si Iyeng bilang gini, "Teh, mau ke air?" Nah si Teteh ini sempet jawab kan, "Iya." Terus dia masuk ke WC, karena WC dan kamar mandi itu dua pintu yang berbeda gitu. Jadi emang dipisah. Terus masuklah si Teteh ini.
ke WC gitu kan. Udah si Yeng dia ke kamar ngambil baju kan. Setelah paling sekitar 2 menit, gak lama, si Yeng balik ke WC buat ngaca, karena posisi kacanya itu di samping kamar mandi kan ya. Dia balik ke situ. Pas dia balik ke situ, itu dari pintu yang sama, pintu keluar ini ya. Dari pintu ini si teteh yang tadi masuk ke WC, dia ada di situ lagi dan nanya sama si Iyeng. Dia bilang, si teteh ini bilang, "Yeng, itu yang di WC siapa? Ada orang? Udah lama apa belum?" Nah, di sini si Iyeng kaget. Emang si teteh tadi udah keluar terus mau masuk lagi? Udah keluar sih, kata si teteh ini kan. Nah, si teteh juga bingung kan, perasaan tadi si teteh masuk gitu kan. Dalam hati si Yeng ngomong gitu. Cuman memang si Yeng nggak mau, takutnya disangka nakut-nakutin gitu sama si tetehnya. Akhirnya si Yeng ngomong, "Coba aja teh diketok," gitu kan. Karena memang gini, di situ kita udah ada ya kebiasaan. Jadi pintu WC kamar mandi ini kalau misalnya nggak ada orang, pintunya wajib dibuka gitu. Nah, pintu WC ini kan nutup nih, jadi kita mikirnya memang ada orang di dalam. Nah, di situ si Yeng nyuruh si tetehnya, "Coba ketok aja teh," gitu, atau panggilin gitu kan. Nah, pas si teteh ini mau ngetok pintu WC ini, paling baru nempel sedikit gitu. Nah, terus si pintu ini ngebuka, dan ternyata di dalam nggak ada orang. Awalnya si Iyeng sama si teteh ini mikirnya mungkin kena angin gitu kan, jadi dia nutup. Ini mungkin si teteh ini juga udah kebalat, jadi dia masuklah si teteh ini ke dalam. Nah, terus si Iyeng dia ngelanjutin ngaca kan di situ, ngaca. Setelah beberapa detik si teteh ini masuk, itu dari dalam WC itu ada suara brek kayak orang jatuh. Si Iyeng kaget kan, takutnya si teteh kenapa-napa gitu. Aja dipanggilin, diem aja. Nggak lama kedenger suara si teteh ini nangis, tapi bukan nangis minta tolong, dia cuma nangis gitu. Nah, posisinya si Iyeng ini bingungnya apa? Kalau misalnya dia dobrak dan posisinya si teteh ini yang tadinya memang mau ke WC gitu udah kebelet, takutnya disangka gimana kan. Akhirnya si Iyeng lari ke depan, nyamperinlah ke gua waktu itu sama si ewok ini. Terus si Iyeng cerita, langsung kita lari ke belakang ke WC itu. Dan memang si teteh ini dari sebelum-belumnya dia tuh kalau di kita namanya sarang ya. Jadi badannya tuh gampang banget kerasukan. Dia udah sering banget kerasukan. Jadi dari banyak kejadian-kejadian yang kita alamin, salah satunya ya si teteh ini yang sering banget kesurupan, dan kesurupannya tuh nggak jauh-jauh, makhluknya tuh itu aja gitu. Nah, balik lagi ke cerita. Akhirnya kita bertiga kan masuk ke dalam. Ya kita juga sama, karena kita cowok semua di situ, kita bingung. Akhirnya gue lari ke rumah si ibu pimpinan kita ini nih. Kita biasa manggil si ibu ya. Akhirnya gue lari ke si ibu. Terus si ibu nyaranin buat ngedobrak pintu WC-nya gitu. Takutnya si tetehnya kenapa-napa. Nah, terus si ibu itu nyaranin buat ngedobrak pintu WC-nya. Karena kita juga takut kenapa-napa kan. Akhirnya di situ ada si ibu. Terus juga karena memang udah kebiasaan dan takutnya si teteh ini kesurupan lagi, akhirnya gue juga manggil ustadz kan. Memang tetangga gitu kan, udah biasa. Udah ngumpul semua, didobraklah si pintu ini. Dan begitu kita dobrak, lu tahu apa yang kita lihat? Si teteh yang tadinya gue kira udah jatuh pingsan gitu kan,
Si Tete ini tuh lagi duduk di bak mandi, tempat air buat WC itu, tapi bukan di baknya. Dia duduk di dalam, di airnya. Dia lagi duduk nyantai ngerendam gitu. Lo tau orang ngerendam kan, mandi ngerendam, persis banget dia kayak gitu. Dan yang tadinya si Iyeng denger dia lagi nangis, di situ dia lagi ketawa dan nyanyi nyinden. Nah ini di situ udah jelas banget, wah ini udah kesurupan. Diangkatlah ya si Tete ini. Pas kita mau angkat, si Tete ini berontak. Dia kayak yang nggak mau diangkat dari bak itu. Kita paksa kan di situ, kita tarik gitu kan. Memang baknya kan kecil, takutnya dia kenapa-napa gitu. Sambil hati-hati, tapi kita paksa. Dia tetap nggak mau, dia kekeh nggak mau. Akhirnya si Ustadz masuk ke WC itu. Diajaklah sama si Ustadz ini. Jadi mungkin karena Pak Ustadz ini lebih mengerti, ini diajak ngomong baik-baik. Maulah si Teteh ini buat keluar dari WC itu. Terus diajak duduk kan di luar, di depan kamar mandi, diajak duduk, diajak ngobrol sama Pak Ustadz ini. Nah, karena memang ya tadi si Teteh ini udah keseringan, soalnya Pak Ustadz ini tahu siapa sih yang masuk di sini. Ditebaklah sama Pak Ustadz ini. Sebut saya samanya Neng gitu. Ini si Neng. Tadinya si Teteh ini diem. Kadang dia nangis sambil mainin rambut. Dan setelah itu dia lanjut buat nyanyi lagi. Jadi kayak nggak mau diem. Ditanya terus sama Pak Ustadz ini kan, sambil didoain. Akhirnya si Teteh ini mau jawab. Dan yang masuk waktu itu bukan si Neng yang biasa masuk ke badan si Teteh ini. Nah terus si Teteh ini ngomong, ternyata yang masuk itu ibu dari si Neng yang biasanya gitu. Terus ditanya kan sama Pak Ustadz, ada apa gitu, tumben gitu kan, karena biasanya ya si Neng itu tadi kan. Nah si Teteh ini bilang atau si sebutlah Nyai lah kalau emaknya gitu kan. Nah, si Nyai ini yang masuk ke si Teteh ini bilang gini, saya nggak suka kalau misalnya ada cewek yang masuk ke rumah ini. Biarin mereka bertiga aja yang ada di sini. Jadi pengennya dia ini biar kita bertiga aja yang ada di rumah itu. Terus Pak Ustadz nanya kan, lah emang kenapa? Lagian kita udah beda alam gitu kan. Biarin aja, kita nggak saling ganggu. Si Teteh juga nggak ngeganggu, nggak ngelakuin hal-hal yang ngerusak yang ada di situ gitu kan. Nah terus si Nyai ini bilang, pokoknya saya nggak mau ada cewek selain si Eneng yang ada di rumah itu. Nah, di situ dia sambil marah gitu, melotot. Si Teteh ini kayak yang nantang gitu. Pokoknya dia marah gitu. Intinya nggak boleh lah ada cewek yang masuk ke rumah itu. Nah Pak Ustadz akhirnya terus akhirnya mau ngomong baik-baik, terus dibujuk gitu, biarin aja. Si Teteh di sini cuma numpang. Kalau Nyai memang keberatan, apa salahnya? Nah si Teteh ini yang kerasukan ini terus
melotot gitu, marah, kekeh dengan pendiriannya yang memang nggak boleh ada cewek yang di situ selain anaknya si Nyai ini, ya si Neng itu tadi. Nah terus Pak Ustadz akhirnya nyuruh dia buat keluar, dipaksa kan keluar. Nah, si Teteh ini berontak di situ. Intinya si Nyainya ini nggak mau keluar dari badan si Teteh. Dia berontak sampai gue megang tangannya itu kenceng banget. Tuh dia tenaganya kuat banget di situ. Padahal aslinya si Tetehnya ini ya badannya kecil gitu. Yang gue tahu sih nggak mungkin lah gitu kalau tenaganya sampai sekuat itu. Habis itu dia berontak. Si Iyeng pun sampai ditendang waktu itu karena megang kakinya, karena si Iyeng kan megang kaki sambil mencetin jempolnya, disuruh ustadznya kan kayak gitu. Terus si Iyeng sampai ditendang mental itu. Terus sama Pak Ustadz dibacain doa. Nggak lama diem lah si Teteh ini. Nah di situ kita mikirnya alhamdulillah udah keluar. Tapi ternyata si Teteh ini yang tadinya kita pikir udah nggak kesurupan, tiba-tiba dia langsung berdiri. Dia berdiri, dia nantangin Pak Ustadz. Dan dia bilang, ini bapaknya. Saya bapaknya si Neng, saya suaminya si Nyai. Ternyata ganti. Dan sekarang si bapaknya ini yang masuk. Itu gue lagi megang udah lemes, tiba-tiba dia berdiri. Tuh gue kaget banget di situ. Nah pas dia udah berdiri ini, dia ngomong kayak gitu kan, dia nunjuk Pak Ustadz. Pak Ustadz ditunjuk-tunjuk mukanya. Dia bilang, kamu yang ngebantah, kamu tadi yang ngusir. Terus Pak Ustadz di situ jawab, saya bukan ngusir. Sekarang salahnya di mana? Kalau memang si Teteh ini ngeganggu kalian, bicara baik-baik, apa salahnya? Nah setelah Pak Ustadz ngomong kayak gitu, itu si Teteh yang lagi kesurupan ini, itu dia dengan sombongnya gitu kan, sambil tolak pinggang, si Teteh ini ngomong, dia ngadep langsung kan ke Pak Ustadz gitu kan, punya ilmu apa sampai berani-beraninya kamu nantangin saya, kamu berani ngusir saya. Nah di sini dengan santainya gitu, dengan ya kalem Pak Ustadz gitu kan, dia jawab, saya nggak punya apa-apa, cuman kita kan beda alam, apa salahnya kita hidup bareng-bareng gitu, jadi nggak usah saling ganggu. Nah si Teteh ini tetap sombong gitu kan, dia kekeh dengan pendiriannya. Terus dia bilang, intinya saya nggak mau ada cewek di sini selain anak saya. Terus Pak Ustadz bilang lagi kan, iya memang salahnya apa? Kenapa kalau ada si Teteh di sini? Emang kenapa? Jelasin ada apa gitu. Nah terus tiba-tiba di situ brak, si Teteh ini pingsan, jatuh gitu. Dari yang tadinya nantangin banget ke Pak Ustadz, tiba-tiba langsung jatuh. Dan ya memang di situ gue belum jauh ya, jadi masih bisa nangkep. Nah, terus dia tidur. Di situ ada rasa takut dari kita yang ada di situ. Takutnya beda lagi gitu, tapi ada rasa tenang juga karena memang si
arwah bapak tadi tuh udah nggak ada di badannya si Teteh. Tapi begitu disadarin, si Teteh ini malah nangis. Dan tahu siapa yang masuk di situ? Si Neng yang sering masuk ke tubuh si Teteh. Kayaknya si Neng masuk di situ. Terus dia ngomong kan, suaranya pelan. Ya kayaknya berat gitu. Sambil minta maaf ke Pak Ustadznya gitu kan. Dia minta maaf atas apa yang diomongin ibu dan bapaknya tadi. Terus akhirnya si Neng jelasin. Si Neng bilang, bukan bapak dan ibu itu ngelarang, adanya si Teteh di situ. Intinya mereka itu cemburu, takut si AA yang 3 ini malah suka sama si Teteh ini. Maksudnya yang 3 itu gua, Yeng sama si Bewok di situ. Terus si Neng ini akhirnya dia cerita awal mula kenapa dia dan keluarganya itu bisa ada di situ, dan kenapa orang tua dia gak suka kalau misalnya ada cewek lain yang tinggal di rumah itu. Jadi si keluarga ini, si Neng dan orang tuanya ini, mereka itu ditaruh di situ sama pemilik rumah itu sebelumnya. Niatnya memang rumah itu kan dikosongin, tapi si pemiliknya ini kan jadiin rumah itu sebagai gudang, dan di tengah rumah itu ada kolam ternak ikan. Terus kenapa nggak boleh ada cewek lain yang tinggal di situ? Si Neng ini posisinya semasa hidupnya dia itu belum pernah menikah. Jadi si orang tuanya ini pengen si Neng ini nikah dengan salah satu di antara kita bertiga yang memang udah cukup lumayan lama tinggal di situ, dengan imbalan harta yang gak bakal pernah habis sampai 7 turunan. Nah kira-kira kalau misalnya lu ada di posisi gue, bakal nerima tawaran itu atau bakal ngelakuin hal yang sama kayak apa yang gue lakuin? Yang jelas menolak tawaran itu, karena memang gue juga gini-gini masih punya iman, dan memang gue khawatir. Yang pernah gue dengar, kalau misalnya antara manusia menikah dengan jin, pasti bakal terjadi sesuatu nantinya dalam hidup gua. Akhirnya setelah cerita panjang lebar, Pak Ustadz dia nanya ke si Neng ini, terus kira-kira mau pindah enggak atau pergi dari rumah itu. Si Neng ini diem. Terus dia nangis. Dia jawab, dia bilang dia pengen nikah. Dia nangis nunduk terus sambil ngelirik gitu. Dia bilang, Neng mau nikah sama salah satu cowok yang tinggal di sini. Jadi matanya tuh ngelirik ke kita bertiga, terus tiba-tiba langsung ketawa. Dan ketawanya itu bikin orang yang ada di situ tuh, lu tau lah ketawanya kuntilanak kayak gimana, tapi
itu ketawanya sambil ngelirik gitu. Kayak yang puas gitu. Karena memang kejadiannya udah makan waktu lama dan takut si tetehnya kenapa-napa. Di situ Pak Ustadz langsung nyuruh dia keluar. Dan seperti biasa kalau si Neng ini keluar nggak terlalu sulit ya. Jadi baca doa, terus si tetehnya udah mulai lemas di situ, terus dia udah mulai sadar di situ. Nah setelah kejadian itu si teteh ini nggak pernah masuk lagi ke rumah yang kita tempatin. Jadi setiap ada keperluan ke air yang biasanya cuma itu doang, dia ke rumah si ibu pimpinan kita kan yang ada di sampingnya. Nah selang 2 hari setelah itu ada kejadian yang akhirnya bikin gua bertiga udah nggak berani lagi tinggal di situ. Jadi waktu itu malam sekitar jam 10-an, siangnya kita ada panggungan. Kita ada kerjaan manggung di luar desa ya. Terus kita biasa pulang jam 9 malam. Nah setelah pulang, terus barang-barang udah pada masuk kan di rumah itu, terus kita istirahat. Nah di sini si Ewok ini dia langsung tidur, dan si Iyeng seperti biasa dia ngopi dulu di depan di warung si teteh ini. Nah posisinya gue yang emang belum terlalu ngantuk, gue tiduran kan di samping si Ewok. Nah di situ karena memang si Ewok ini udah tidur, dan gue inget kejadian 2 hari sebelumnya ada perasaan takut. Jadi gue di situ ngebayangin, inget gitu kan, ingat lagi kejadian itu, gue agak merinding di situ. Terus gue putusin buat nyamperin si Iyeng dan ninggalin si Ewok di dalam. Ya gue keluar dari kamar, baru beberapa langkah dari kamar gue denger jelas suara kayak ada orang yang mainin gamelan. Suaranya itu pelan, tapi kayaknya nusuk banget. Di situ gue langsung merinding. Awalnya gue coba mikir mungkin si ibu lagi dengerin musik, tapi pas gue dengerin lebih dekat, suaranya itu berasal dari rumah depan tempat kita naruh alat gamelan. Karena gue udah takut, gue lari lah ke depan, gue lari nyamperin dia. Pas gue nyampe pintu belakang, si Ewok itu keluar dari kamar. Dia keluar, terus dia bilang, tolong itu yang mainin gamelan suruh berhenti. Terus dia masuk lagi ke kamar. Gue jalan ke depan kan, dan sampai di depan gue ceritakan sama si Ye. Gue ceritain, nggak lama si teteh yang punya warung ini tiba-tiba kesurupan lagi. Terus akhirnya gue panggil Pak Ustadz di situ. Dan yang masuk kali itu si Nyai atau ibu dari si Neng ini. Dia marah-marah. Dia bilang cewek ini atau si teteh ini harus pergi dari tempat itu, nggak boleh lagi tinggal di sekitar itu. Dan memang kejadian itu nggak lama. Tapi setelah si teteh ini udah sadar, tiba-tiba si Ewok lari dari dalam rumah. Dia lari kayak orang ketakutan. Dan lu tahu apa yang terjadi? Si Ewok yang lagi tidur di situ, tiba-tiba dia kaget kebangun pas dia lihat
cewek pakai baju kebaya, dia megangin kaki si ewok ini. Dia nangis-nangis seolah nggak mau kalau si ewok pergi dari situ. Makanya dia lari, ketakutan kan, sampai keringet dingin waktu itu. Akhirnya setelah kejadian itu, kita bertiga tidur di warung dan nggak balik lagi ke rumah itu. Jadi kita nginep di tempat lain atau di warung yang ada di depan rumah ini. Setelah itu ada omongan dari si ibu pemilik atau pimpinan kita ini. Dia bilang kalau memang kita bertiga nggak mau lagi tidur di situ, nanti si ibu cari orang atau pemilik rumah ini sebelumnya. Nah, setelah si ibu ini nyari info, katanya si bapak yang punya rumah ini sebelumnya atau pemilik sebelumnya, dia udah meninggal 1 bulan yang lalu. Hasilnya karena memang si penunggu ini atau keluarga ini nggak mau pergi, misal bukan orang yang sengaja naruh mereka di situ yang nyuruh mereka. Nah di situ akhirnya karena kita juga nggak mau ambil resiko, akhirnya kita ngobrol sama si teteh yang nungguin warung ini sama suaminya buat nggak tinggal di situ lagi. Dan mereka dengan berat hati pindah dari tempat itu. Setelah mereka pindah, awalnya kita bertiga berpikir mungkin si Neng atau orang tuanya ini gak bakal gangguin kita lagi karena si tetehnya udah gak ada. Ternyata gangguan-gangguan yang kita alamin itu malah makin parah. Hampir setiap malam kita digangguin sama mereka. Mulai dari suara gamelan yang sering kita dengar malam-malam, sampai air kolam yang tadinya kosong tiba-tiba ada airnya. Bahkan penampakan yang tadinya jarang kita lihat itu malah sering terjadi. Dan terakhir, penampakan yang gua alamin sendiri dan bikin gua gak mau tinggal di situ lagi. Gua ngeliat cewek, dia jalan di atas kolam tersebut. Setelah beberapa hari, karena kita juga udah mulai merasa takut buat tinggal di situ, akhirnya kita bertiga dipindahin ke rumah pimpinan kita. Dan sampai hari ini rumah itu dikosongkan dan cuman dijadiin buat penyimpanan gamelan. Dan karena memang kita kehabisan cara buat mindahin atau nyuruh mereka pergi, sampai hari ini pun mereka masih ada di situ dan suara-suara gamelan itu masih sering kita dengar. Dari kejadian itu akhirnya kita sadar bahwasanya memang dalam agama gua sendiri kita itu dianjurkan untuk percaya dengan keberadaan mereka, tapi kita jangan sampai mudah percaya dengan godaan-godaan dari mereka. Jadi intinya tetap kuatkan iman dimanapun kita berada. Oke, segitu aja cerita gua kali ini. Terima kasih buat lu yang udah nonton cerita dari gua. Biar lu gak ketinggalan video-video gua selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Jejerih Official. See you.